Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin berdoa. Oh iya, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Apa ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, Mbak Zulaiha. Kenapa? Sakit? Udah dijenguk belum? Alhamdulillah kalau sudah. Jadi kalau misalkan teman kita ada yang sakit, sebaiknya dijenguk. Apalagi kalau lebih dari 2 hari. Dan apalagi di musim seperti ini ya, di tengah kondisi dan cuaca seperti ini, kita harus lebih pandai menjaga tubuh kita, kesehatan tubuh kita, kebersihan. Untuk kebersihan kita harus selalu mencuci tangan, terus mandi 2 kali sehari. Jangan lupa minum juga sesuai kebutuhan tubuh kita. Dan jangan lupa pola makan kita harus dijaga pula. Jangan lupa sarapan setiap pagi sebelum masuk ke kelas. Selain untuk menjaga kesehatan tubuh kita, juga untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, kan udah sarapan semua nih pasti. Nah, sekarang Ibu punya sebuah video untuk kalian. Jadi Ibu minta kalian untuk menyimaknya karena nanti Ibu akan tanya-tanya sedikit gitu. Nah, ini videonya. Ya, bisa dilihat. Nah, itu videonya. Video apa, anak-anak? Iya, betul, pidato. Siapa yang pidato? Ya, betul. Nah, pidatonya tuh tentang apa? Hari Guru, bener. Semuanya pinter-pinter ya. Jadi kita sesuai dengan video yang tadi disampaikan, kita akan mempelajari tentang pidato, benar sekali. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang pidato? Pasti kalian bertanya-tanya kan, emang penting ya Bu gitu. Nah, di sini Bu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini tentang materi teks pidato ini. Nah, yang pertama itu siswa dapat menyebutkan dan memahami struktur teks pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Siswa dapat menyebutkan ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Terus yang ketiga ada siswa dapat menyusun teks pidato persuasif secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan secara tepat. Dan yang keempat, ada siswa dapat menampilkan pidato persuasif secara lisan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasan secara tepat. Dan yang kelima, siswa dapat melakukan pembahasan tentang model pidato persuasif dalam memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan secara tepat. Nah, itu kan tadi tujuannya. Nah, untuk penilaiannya, Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok, terus nanti Ibu akan memberikan kalian teks pidato persuasif, dan Ibu minta kalian untuk menganalisis struktur dan ciri kebahasannya, dan kemudian kalian mempresentasikannya di depan kelas. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Di kelas ini ada 26 siswa kan? Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompok berisikan 4-5 orang. Dan Ibu akan memilih ketua kelompoknya terlebih dahulu, supaya rata. Untuk kelompok 1 itu ada Aldi Dwi Saputra. Yang kelompok 2, Bian Cahya. Kelompok 3, Buhar Mulyawan. Kelompok 4, Habib Safilah. Kelompok 5, Nathanael. Kelompok 6, Kaliswardoyo. Ya. Nah, untuk anggotanya, Ibu akan minta kalian untuk berhitung 1-6. Jadi nanti kelompoknya sesuai dengan nomor urut yang kalian bacakan itu. Dimulai dari yang ujung ya. Mbak Anissa, coba mulai berhitung. Ya, udah kebagian semua ya kelompoknya. Nah, tapi sebelum Ibu bagikan nih teks pidatonya, Ibu mau
menjelaskan dulu materi tentang teks pidato persuasif. Ibu sudah membuatkan salindia buat kalian. Nah, bisa dilihat salindia di depan. Kita mulai dari pengertian pidato. Jadi, apa itu pidato? Ada yang tahu? Ya, Mbak Anggita, coba. Iya, benar banget. Jadi, pidato itu salah satu kemampuan dalam keterampilan berbicara yang menuntut seseorang untuk mampu mengungkapkan gagasan atau ide yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada nih istilah pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Ada yang tahu nggak? Nah, coba Mbak Anissa Aulia. Ya, bener banget. Jadi, teks pidato persuasif itu jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Nah, yang selanjutnya, isi teks pidato persuasif itu harus berlandaskan kepada argumentasi yang nalar, terus logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke struktur pidato persuasif. Ada apa aja? Coba dibaca Mbak Dwihas, ya. Ya betul, salah pembuka. Terus pendahuluan. Ya, isi pidato, penutup. Ya betul. Jadi kalau setiap pidato itu harus memiliki salam pembuka, pendahuluan. Pendahuluan itu berisi gambaran dari isi pidato tersebut. Yang ketiga ada isi pidato, meliputi maksud dan tujuan, rencana, sasaran, dan tindakan atau langkah-langkah. Terus yang terakhir ada penutup. Penutup itu berisi apa? Iya, kesimpulan, harapan, dan salam penutup. Betul banget. Nah, yang terakhir nih, ciri-ciri kebahasaan dalam pidato persuasif. Ada apa aja? Iya, kalimat aktif, terus kata tugas, betul. Terus ada kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah. Ya, selanjutnya ada apa? Rantai kata, pasangan kata. Ya, itu jadi sinonim dan antonim serta rumpun. Dan yang terakhir kata benda abstrak. Ya, betul. Nah, itu tadi materi teks pidato persuasif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, Ibu akan membagikan teks pidato persuasif untuk setiap kelompok dan kelompok yang tadi. Jadi Ibu mohon sekarang kalian berkumpul sesuai kelompok yang tadi sudah dibagi. Nah, teks pidato ini tentang melestarikan kebudayaan Indonesia. Jadi Ibu harapkan kalian untuk membacanya secara seksama dan menganalisis struktur dan ciri kebahasaannya. Dan seperti yang tadi Ibu bilang, kalian setelah selesai mengerjakan, Ibu minta untuk presentasi di depan kelas. Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit, cukup ya? Ya, cukup. Dan ini teksnya untuk ketua kelompok bisa ambil di depan. Nah, ya. Nah, apabila nanti dalam proses mengerjakan kalian merasa ada yang bingung, kalian bisa langsung nanya ke Ibu atau kepada teman sekelompok kalian yang sudah lebih paham. Jadi Ibu harapkan kalian di sini untuk saling membantu. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1 bisa? Bagus. Oh, kelompok 3 gimana? Iya, jadi struktur itu harus ada di setiap pidato.
Kalian bisa baca lagi, pasti ada di situ. Dibacanya yang lebih teliti lagi, pasti ada kok. Nah, udah selesai semua? Nah, kalau sudah, Ibu minta untuk presentasi di depan ya. Ada yang mau mengajukan diri? Ya udah, Ibu tunjuk aja ya. Kelompok 3. Silakan maju. Iya, dibaca semuanya. Oh iya, yang lain harus memperhatikan ya, karena nanti Ibu akan menunjuk kalian untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3 ini. Silakan kelompok 3. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, karena kelompok 3 udah presentasi, Ibu minta untuk teman-teman yang lain mengomentari atau menanggapi hasil dari kelompok 3 ini. Silahkan, ada yang mau? Ya, coba kelompok 1. Iya, benar. Tadi tuh ada yang kelewat kan ya strukturnya. Nah, nanti bisa ditambahin lagi. Tapi sudah bagus kok. Oke, sekarang boleh duduk. Udah semua kan ya kelompoknya? Nah, karena udah semua dan menurut Ibu presentasi kalian tadi udah bagus-bagus dan hasil dari analisis kalian juga sudah cukup bagus. Tapi Ibu di sini akan memberikan kalian gelar, dan yang akan mendapatkan gelar ini akan Ibu beri poin khusus. Ini untuk satu kelompok saja, dan kelompok yang mendapat gelar atau juara umum ini adalah kelompok 4 ya. Boleh tepuk tangan. Untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati. Dan untuk kelompok 1, Ibu harapkan kalian untuk belajar lebih lagi dalam materi ini. Ibu yakin kalian pasti bisa. Sampai sini apakah semuanya sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau begitu, coba jawab pertanyaan Ibu. Sebutkan struktur teks pidato. Ada yang tahu? Ya, coba Mbak Yunita. Ya, betul. Salam pembuka, pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Kalau ciri-ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif, siapa yang mau jawab? Ya, coba Mbak Destia. Ya, betul. Kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, sinonim, dan antonim. Kurang satu ya tadi ya? Kata benda abstrak ya. Menurut Ibu rasa kalian semua sudah paham dengan materi hari ini. Sepertinya untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi Ibu punya tugas untuk kalian. Ibu harap minggu depan kalian membawa teks pidato persuasif hasil karya kalian sendiri sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan yang sudah kita pelajari hari ini. Minggu depan akan Ibu tagih. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari teks berita. Jadi Ibu harapkan sebelumnya juga harus sudah belajar materi itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.